dikatakan mencari panggung juga panggung itu kan sudah sesak sebenarnya. Karena isu ini kan bukan isu kemarin sore habis hujan. Mereka mau bagaimanapun kita akan lawan. Bukan siapa-siapa mereka bagi saya. Nggak ada saya mau takut apa segala macam. Yang kita juga bisa curigai. Ini kan sekedar mencurigai. Ya. Bahwa dalang di balik ini semua adalah orang-orang yang memang kita ketahui ingin maju nanti kompetisi 2029 itu. Siapa sih Roy Suryo, siapa sih orang-orang seperti Tipa mau ngancam-ngancam saya. Kalau ini sebagai bentuk intimidasi mereka kepada saya untuk menyuruh mereka diam, saya katakan di sini itu gagal total. Nggak diam saya. Tapi jangan kemudian mereka ini menganggap diri benar, mereka ini menganggap diri besar, lalu memegang kebenaran absolut, lalu mengatakan orang-orang yang kecil. Nggak bisa. Mereka 100, kita 100, mereka 200, kita 1000. Kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugaan ijazah palsu Jokowi seperti belum ada ujungnya. Semakin muncul proses hukum, justru semakin membuat masalah ini semakin berkelindan. Nah, kebetulan di siang hari ini, di podcast kita hari ini, ada satu sosok yang bisa dibilang juga banyak dicari orang, bisa juga dibilang salah satu yang menjadi pemicu persoalan ini atau ijazah palsu Jokowi ini, dugaan ijazah palsu Jokowi ini menjadi semakin tensinya semakin naik. Bung Dian Sandi Utama. Halo, selamat malam. Selamat sore. Kader PSI. Bang Haris. Alhamdulillah bisa hadir Bang setelah sekian kali janjian Bang ya. Iya, karena kita kemarin kan jarang Artis ke Lombok. Jakarta. Sebenarnya bukan Haris Jakarta. Saya pun nggak di Jakarta, Bang Haris, tapi saya di Kalimantan kemarin. Oh, Kalimantan. Tapi kan bolak-balik podcast Jakarta itu udah berapa kali sampai TV nasional juga ngundang Abang. Ya itu karena kebetulan aja lagi di Jakarta sebenarnya. Dan memang untuk beberapa bulan terakhir ini kita di Jakarta terus, Bang Haris. Jakarta terus. Jakarta terus untuk sementara. Tapi besok kalau udah selesai isu ini, persoalan ini, ya kita balik lagi lah nanti ke Lombok. Balik lagi ke Lombok. Nah, sebagai informasi beliau ini asli Lombok ya, asli Lombok dan baru saja selesai melangsungkan pernikahan. Selamat berbahagia Bang Des. Terima kasih banyak Bang Haris. Nah, ya di fase-fase sedang menikmati kebahagiaan ini Bang. Sebenarnya harusnya ada seperti situasi itu. yang sedang dihadapi. Hanya saja kan sebulan setelah saya melangsungkan pernikahan kan isu ini langsung jalan kan. Oke, jalan. Maka saya harus klarifikasi ke sana kemari, terus saya juga harus memenuhi panggilan. Itu kan dulu sempat di Polres Jakarta Selatan tuh Bang Haris, terus Polda Metro, Bareskrim sampai ke Mabes kan waktu itu, awal-awal dulu itu. Dan infonya hari Senin depan mau hadir panggilan lagi. Ya itu hadir untuk panggilan lagi untuk saksi surat ke-1 sih kan, setelah naik penyidikan. Untuk laporannya Pak Jokowi ya. Terkait tuduhan itu ya. Ya. Oke. Bang Desu atau Dian Sandi Utama, saya mungkin mulai dari pertanyaan masyarakat yang ini juga pertanyaan yang kalau saya lihat susunan di X itu aja pertanyaannya. Ngapain sih Bang Desu? Ini dari NTB, seorang kader PSI dari NTB, Konan 3 lompat isunya ke Jakarta. Apa sih yang dicari Bang Desu dari kasus dari masalah ini gitu. Sampai akhirnya mengunggah tanggal 1 April 2025 ya ijazah asli Jokowi yang menurut DSU itu ijazah asli. Mungkin apa yang menjadi motivasi Abang nih gitu? Itu sebenarnya kan sejak tahun 2023 saya kan sudah tidak di Lombok. Karena masa kepemimpinan saya berakhir itu kan tahun 2023 sebelum Pileg. Sebagai ketua. Waktu itu kan oleh DPP kita ditarik ke Jakarta. Tapi ditugasi sebagai Korwil Bali Nusra. Makanya caleg saya sebenarnya kan bukan di Lombok. Saya kan nyalek di Jawa. Karena itu kan untuk mendongkrak suara kita di Jawa waktu itu. Kita bahu-membahu lah di dapil-dapil yang dikonsentrasikan. Nah, postingan itu sendiri kan saya bukan posting di Lombok. Tapi waktu itu postingannya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kalau kan itu juga saya sampaikan di penyidikan kan, bahwa saya memposting itu bukan di Lombok atau di Jakarta, tapi di Kalimantan. Nah, mengenai motivasinya sendiri, karena memang kita ini kan di PSI ini menjadikan Pak Jokowi misalnya itu sebagai seorang guru politik kan. Tentu ketika kita mempersepsikan beliau sebagai orang yang kita hormati di situ, bukan hanya sebatas sebagai seorang presiden ya, tapi juga sebagai guru politik, ya kita marah lah kalau misalkan ada yang menuduh beliau
ijazah palsu lah, macam-macam lah, menghina-hina gitu kan kita marah. Nah itu yang memotivasi saya untuk maju. Karena bagi saya, Bang Haris, sangat tidak masuk akal mengatakan Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Sementara teman-teman kuliahnya itu masih pada hidup semua masih kan. hidup dan sudah melewati dari pilkada kota di Solo, DKI dan presiden. Tapi yang paling penting kan agar kita ini tidak tersesat, maksud saya kembalilah kita ke pangkal jalan kan. Ya pangkal jalannya itu adalah masa-masa kuliah itu kan. Oke. Masa-masa kuliah itu kan masih bisa disaksikan oleh orang. Masih hidup. Masih hidup. Menurut data yang saya terima itu kan dari 68 itu kan baru 1 yang meninggal dunia. 67-nya itu masih ada. Walaupun sudah terpisah-pisah mungkin kan. Karena faktor mereka menikah keluar daerah. Terus mereka juga berasal asal-usulnya waktu kuliah itu dari Aceh sampai Merauke gitu misalnya. Tapi kan orang itu masih bisa dicari, masih bisa ditanya kan. Termasuk Pak Andi Pramaria, kawan kita satu, mantan Kadis LHK provinsi kan? Ya, dan itu informasinya teman-teman kuliahnya Jokowi. Teman kuliahnya Pak Jokowi. Dan dia akhirnya terseret-seret juga di kasus ini. Tapi kan beliau itu mengatakan terakhir waktu saya kan sama beliau itu ke Jogja kan. Waktu acara geruduk UGM pada bulan April, kalau udah salah tanggal 15 itu. Ya. Dari pihak-pihak TPUA dan kawan-kawan itu kan menggeruduk UGM. Ya. Nah beliau waktu itu karena saya menyebut nama beliau sebagai orang yang kuliah bersama Pak Jokowi, ya beliau juga ada seperti merasa ada kewajiban untuk menjelaskan lah gitu ya. Berangkatlah beliau ke Jogja waktu itu dalam keadaan lagi sakit. Karena beliau mudah-mudahan lah beliau itu tetap sehat ya, tapi beliau sedang menderita diabetes kan. Sekarang. Nah beliau bilang, ini istri saya yang nyuruh saya bilang. Beliau bilang begitu. Ya kok bisa disuruh istri? Karena kalimatnya sederhana. Ini kalimat beliau. Ya kita ini sudah tua, melakukan satu membela orang yang sedang dizolimi, memaparkan satu kebenarannya, ya bagi saya itu suatu hal yang sangat membahagiakan, kata beliau. Artinya begini loh, Pak Andi Pramaria ini saya melihat tidak pernah ada keuntungan secara pribadi, baik itu ketika Pak Jokowi menjabat sebagai wali kota, menjabat DKI sampai presiden, beliau kan tidak ada keuntungan secara pribadi yang sifatnya menguntungkan beliau gitu dari sisi jabatan. Kan ini orang dari eselon bawah sampai menjadi kadis kan berkarir di NTB. Betul. Mana ada, kehidupannya sekarang sederhana. Lihat aja coba ke rumahnya. Tidak pernah berkarir di Jakarta, apalagi memanfaatkan. Apalagi sampai memanfaatkan menjadi ini, menjadi itu kan tidak pernah. Oke. Ya kalau tidak orang motivasi. Iya, kalau orang seperti ini saja yang seperti tidak ada motivasi itu ingin berjuang seperti itu, apalagi kita. Ya kan begitu mas saya, Bang Haris. Iya. Mungkin yang menarik juga kan, itu kan alasan lain menurut saya. Bang Desu termotivasi untuk membela Jokowi karena dia sebuah tokoh partai. Tapi Bang Desu sudah mempertimbangkan nggak impact-nya ketika ini posting? Atau sempat melakukan perenungan mungkin di tanggal 1 itu sampai akhirnya mengunggah. Ini saya harus lakukan misalnya. Sebenarnya tidak ada. Sebenarnya tidak ada perenungan sedalam itu ya. Karena ini kan dasarnya adalah keyakinan. Ya kalau kita yakin apa yang harus kita takutkan, kan begitu ya. Makanya saya sebenarnya di beberapa kesempatan saya selalu menjelaskan kepada masyarakat bahwa saya tidak melakukan atau memposting itu hanya sekedar memposting kan. Tapi saya juga melakukan research independen itu yang selama tidak lama sih, sekitar 1,5 bulan gitu loh. Sebelum saya memposting itu saya kan ketemu sama banyak orang, Pak. Termasuk Pak Andi Pramaria juga? Ya awalnya kan Pak Andi Pramaria, tapi kan diarahkan diarahkan ke sini. Sampai akhirnya saya bisa mendapatkan beberapa data yang memang di-keep itu oleh UGM pada awalnya. Tetapi kan oleh orang itu boleh dibuka sepanjang itu memang untuk menampilkan kebenarannya. Karena ini kan perdebatan ada di ruang media online pada saat itu, media sosial gitu loh. Jadi saya tidak ada melakukan perundungan seperti apa gitu yang sifatnya bahwa saya harus berpikir ini akan mendapatkan feedback yang seperti sekarang ini, misal saya diintimidasi apa segala macam. Ya enggak juga lah, Bang Haris tahu sendirilah kita ini dari kampus dulu
diintimidasi, dari macam, udah nggak ada masalah, kita udah capek yang begitu-gitu. Mau diapa-apain juga kita siap. Iya. Ya, luar biasanya kan setelah unggahan itu kan engage-nya tinggi sekali, Bang. Sampai terakhir 8 juta lebih ya. Iya. Yang interaksi di situ. Pernah nggak terpikirkan kena mental down misalnya? Karena itu kan banyak sekali. Saya juga membacakan menyerang, menghujat, mencaci maki, bahkan menganggap ini cari panggung. Ya betul. Apakah seperti itukah yang sedang Bang Desu sedang mainkan? Ini saya mewakili pertanyaan netizen aja nih. Iya. Jangan-jangan Bang Desu sedang mencari panggung karena setelah pilkada NTB kemarin selesai, tiba-tiba hilang Bang Desu nih. Muncul dengan postingan tanggal 1 April, meledak lah ini gitu. Nah ini gimana mengklarifikasi itu, Bang? Sebenarnya kalau dikatakan mencari panggung, juga panggung itu kan sudah sesak sebenarnya. Karena isu ini kan bukan isu kemarin sore habis hujan. Isu ini kan sudah dari tahun lama, dari tahun 2000 berapa? 22, Abang sempat bilang. Enggak, tahun 2015 kan udah diributkan. Makanya itu berkasus lah si Bambang Tri dan kawan-kawan kan. Ya. Tahun 2019, 2020, 22 gitu kan sempat juga meledak gitu sampai akhirnya UGM juga waktu itu memberikan klarifikasi apa segala macam. Ya. Artinya panggung apa yang kita mau cari di panggung yang sudah segitu banyak orang? Samudra yang besar itu. Iya kan. Tapi bahwa saya mendapatkan blessing dalam tanda kutip di situ sehingga saya ada kesempatan untuk muncul, mungkin dianggapnya sebagai blessing. Ya saya memang tidak memprediksi itu. Bahwa saya melakukannya polos-polosan aja, bahwa ini loh faktanya, ini faktanya gitu. Lalu kemudian disorot oleh kawan-kawan sebagai satu hal yang baru gitu, yang mungkin belum pernah diumumkan sebelumnya atau ditampilkan. Saya juga cukup surprise ya, karena saya ini terus terang nih, saya mau jujur aja bahwa ijazah itu kan sebenarnya sudah ada jauh-jauh hari sebelumnya. Tetapi memang dalam bentuk yang berbeda kan. Pertama misalkan ijazah itu hitam putih gitu. Tapi ini ke dalam konteks menampilkan ijazah kan. Ya. Hitam putih kan sudah beredar lama di media-media nasional. Betul. Ya kan? Kemudian yang warna pun kalau Anda buka itu di media-media online, hasil jepretan dari presentasi yang layar yang ada di UGM itu udah dari tahun 2022, persis seperti yang saya posting. Ada kok di media-media online itu. Ya artinya saya juga tidak menduga bahwa ini yang baru pertama yang kemudian menjadi bahan analisis dari kawan-kawan sehingga rame sekarang. Artinya kan sebenarnya bukan Bang Desu yang paling posting pertama kali kalau lihat riwayat ke belakang sebenarnya. Sebenarnya bukan saya, tetapi mungkin yang lebih detailnya itu adalah saya. Tapi kalau berbicara dalam konteks ijazah ya memang sudah banyak orang. Dalam konteks ijazah ya sudah banyak gitu. Iya. Dan yang saya lihat ini kan akhir-akhir ini semakin tinggi tensinya, apalagi Pak Jokowi kan sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Saya melihat justru motivasi orang-orang itu makin mengkristal, makin membentuk kubu. Ini seperti bola salju terus kan. Interaksi di media-media mainstream juga makin intens. Bahkan sudah berani menantang polisi untuk membuktikan secara forensik pembanding. Nah, Bang Desu ada di kubu mana sekarang ini sebenarnya di kasus ini? Ini kan ada kubu, taruhlah ini ada kubu Jokowi, ada kubu Rismon dan siapa namanya? Dan Ruy Surya sebenarnya. Ya. Apakah seperti yang disampaikan tadi, saya akan tetap membela Jokowi atau Bang Desu tetap mengambil peran sebagai seorang DSU dan kader PSI untuk membela Jokowi? Gitu. Begini, saya mulai dari yang tadi soal mereka mulai melancarkan isu tentang Pak Jokowi ini ya. Kalau saya lihat sebenarnya tidak ada yang berubah sejak tahun 2022, hanya menambah pemain saja kan. Kalau kengototan mereka tentang isu ini kan sudah di jauh-jauh hari kan. Orang-orang terdepan di isu-isu ini sejak tahun 2022 misalnya hanya kan berganti saja. Tetapi isu ini keras mereka dorong itu sudah sejak lama. Kemudian muncullah Pak Rismon sekarang yang baru. Tapi kalau seperti Dr. Tipa itu kan udah lama itu. Nah artinya tidak ada hal yang baru juga bagi kami untuk melihat bahwa itu adalah serangan kepada Pak Jokowi
baik itu ketika masih menjadi presiden ataupun setelah tidak menjadi presiden gitu. Tapi pada poin itu kita melihat memang setelah beliau tidak menjadi presiden memang agak lebih keras. Ya mungkin karena ya biasalah kalau orang sudah selesai menjabat mungkin mereka menganggap ini adalah masyarakat biasa dan bisa kita serang seperti yang kita lihat hari ini. Nah, kalau posisi saya tetap berada di posisi sebagai kader PSI. Karena memang saya tidak pernah kemana-mana, tetap juga saya posisi membela Pak Jokowi. Karena sebelum saya bergabung dengan PSI pun kita kan sudah menjadi orang yang mendukung beliau gitu loh menjadi presiden. Kalau kita buka rekodnya itu kan kita sudah jadi tim sukses beliau itu dari periode pertama sampai periode kedua sampai akhirnya kita mendukung anak beliau juga gitu loh. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak akan kemana-mana dari itu gitu. Kita menganggap orang ini orang yang peduli terhadap Indonesia, bahkan kalau lebih spesifik tentang Lombok misalnya. Di era pembangunan beliau itu Lombok dibangun sedemikian rupa, kita sekarang sudah memiliki banyak sekali pembangunan infrastruktur di zaman beliau ya artinya kita tahulah kualitasnya sebagai seorang pemimpin dan itu kita sebagai pendukung tidak terima kalau misalkan beliau ya diolok-olok seperti itu, dijadikan buli-bulian, dijadikan bulan-bulanan sama kelompok-kelompok itu. Lagi pula begini Bang Haris, saya tidak ingin mereka itu menganggap diri mereka terlalu besar sehingga mereka seolah-olah memegang kebenaran absolut gitu loh. Seperti kata Bang Haris tadi, yang mereka tidak percaya polisi, mereka tidak percaya ini, jangan juga begitu. Mereka mau bagaimanapun kita akan lawan, bukan siapa-siapa mereka bagi saya. Nggak ada saya mau takut apa segala macam intimidasi mereka seperti yang mereka lakukan. Setiap keluar pemeriksaan mereka menyebutnya nama saya di kepolisian. Ya, termasuk Roy Suryo yang berulang kali menyebut Suryo berangkali di acara TV segala macam. Mungkin niatnya untuk menghentikan saya apa segala macam. Nggak ada urusan saya sama dia. Dia mau ngapain aja saya layani. Nggak ada masalah. Tetap maju. Ya tetap maju lah saya. Apa urusan kita mau mundur-mundur soal begini? Nggak ada. Luar biasa Bang. Nah, kita agak setback sedikit ke belakang nih Bang. Karena Bang tiba-tiba setelah kemunculan tanggal 1 April kemudian berkelindan, tanggal 22 April kalau nggak salah Bang Desu menemui Jokowi gitu ke kediamannya di Solo. Itu betul. Selain minta maaf karena sudah mengunggah ijazah tanpa izin, adakah obrolan yang mungkin belum disampaikan ke publik? Saya penasaran, pengen tahu. Nggak mungkin hanya minta maaf dan selesai Bang. Adakah obrolan lain yang apakah itu pesan Pak Jokowi atau pesan DSU terhadap Jokowi? Memang sangat tidak masuk akal ya seandainya kita menjawab pertanyaan teman-teman media bahwa dalam waktu 1 jam itu saya hanya ke dalam masuk minta maaf. Orang tidak akan percaya itu. Karena itu kan rasionalitas kawan-kawan juga untuk membaca peristiwa itu. Saya berangkat itu dari Jakarta itu pagi kan. Begitu nyampe siang itu kan ada pengumuman itu dari Bareskrim. Jumpa persnya terkait kasus. Sebenarnya kan pengumumannya itu kan sudah dari pagi itu kita sudah baca berita. Sudah baca berita bahwa nanti jam sekian akan diumumkan. Lalu saya posisi standby loh itu Jakarta. Saya posisi standby di Jakarta, tapi sudah di bandara. Nah begitu siang, saya lupa ingat itu jam berapa, tapi siang seingat saya itu kan diumumkan. Nah saya tanya sama ada kawan, bisa nggak saya berangkat ke Jakarta gitu? Karena kalau saya pakai kereta kan 4-5 jam. Betul. Dia bilang ada yang langsung ke Solo. Itu kan pakai GoSo gitu. Bus Ya. Bukan pakai GoSo, tiket yang bisa langsung jalan itu loh, pakai GoSo gitu. Nah saya berangkat lah, saya datang di sana, apakah itu jam 3 apa berapa gitu, lebih berapa gitu, saya langsung menuju ke Karanganyar itu kan. Di sanalah saya standby. Nah saya kebetulan ada komunikasi, bisa nggak saya merapat untuk meminta izin bertemu Bapak gitu. Nah, langsung ke Jokowi atau bukan ke salah satu orang yang bisa menghubungkan lah gitu dengan Pak Jokowi. Nah beliau bilang, oh bisa ini nanti Bapak sudah saya informasikan, tidak lama lah dari itu, Bapak sudah saya informasikan kalau memang ini nanti setelah
ada pertemuan-pertemuan dengan masyarakat aja itu bisa beliau gitu. Karena kan rumah Pak Jokowi itu kan kalau pagi ada tamu, malah sore juga ada tamu kan. Istirahatnya kan siang. Tamunya sih sebenarnya nggak banyak, paling masyarakat yang datang untuk berfoto salaman dengan beliau kan. Nah, maghrib itu mau menuju maghrib itu kita sudah standby di gedung sebelahnya itu, di rumah sebelah tempat pas pampres, tempat ajudan apa itu ya di sana. Barulah kita masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam itu salaman lah dengan Pak Jokowi kan. Masuklah kita ke dalam. Assalamualaikum, kita bilang itu seperti biasa. Pak Jokowi itu sudah senyum dari jauh kan. Sudah senyum beliau. Nah, salaman lagi nih. Yang saya surprise itu tangan beliau itu langsung di sini. Oh, langsung ya gini kan. Jadi kayak salaman begini kan. Kayak anak mungkin ya. Mungkin lebih karena beliau melihat kita juga sedang berada di dalam situasi yang membutuhkan dukungan kan. Ini kan kita membela beliau juga ya. Tanpa ada arahan, tanpa ada koordinasi, tiba-tiba saya muncul membela beliau. Mungkin beliau, saya bukan mengatakan bahwa beliau berterima kasih, tapi mungkin beliau tahu perjuangan itu gitu. Duduklah. Di duduk itu saya tentu langsung minta maaf. Saya minta maaf Pak karena begini, tapi niat saya membela Bapak gitu. Kalau beliau ini kan bisa kita katakan orang yang dipenuhi dengan informasi intelijen sana sini kan. Betul. Jadi tidak mungkin miss informasi yang beliau terima tentang saya. Misalkan saya ingin mempermalukan beliau dengan itu kan tidak mungkin, karena beliau kan pasti ada filterisasi yang kuat juga kan. Punya referensi sebelum. Iya, ini siapa kan gampang kalau beliau itu. Ini orang mau apa ke saya dengan melakukan ini kan, itu udah jauh-jauh hari udah beliau terima. Malah yang membuat saya cukup kaget juga waktu datang itu setelah selesai salaman tuh beliau nanya kapan sampai Solo Mas Sandi gitu. Artinya nama saya udah di beliau kan. Kapan sampai Solo Mas Sandi? Saya ceritakan lah begini. Nah, di pertemuan itu tidak ada membahas masalah ijazah loh. Hanya sedikit membahas ijazah itu. Ini kan kita bicara persentase ya. Hanya sekitar 5 menit membahas ijazah itu. Yang beliau sampaikan itu soal KKN, lalu yang kedua soal nanti sampaikan aja di wartawan tentang ijazah saya gitu. Artinya beliau juga ingin mengkonfirmasi melalui media bahwa ijazah yang beliau miliki itu sama dengan ijazah yang saya posting itu gitu loh. Dari sisi bukan dari sisi anunya ya, bukan dari sisi apa istilahnya itu bahwa mengatakan bahwa itu foto memang yang dipoto itu adalah saya, bukan seperti itu. Detailing itu ya. Iya, tetapi dari sisi nomor apa segala macam itu memang ijazahnya beliau kan. Gitu. Lalu kemudian beliau lanjut yang sepanjang sisa 50 menit lah kita bilang ya. Saya melihat beliau itu memang dari awal sudah ada bercak-bercak merah itu kan di sini. Macam tidak salah di leher ya. Itu ya. Di leher. Karena itu beliau awal-awal mau sakit itu kan. Tapi saya tidak berani buka setelah itu walaupun saya melihat itu. Di sini kalau tidak salah di pipi sebelah sini, terus di leher udah mulai merah. Saya pun nggak berani nanya. Ini Pak Jokowi sakit apa ya gitu. Saya kira memang hanya ruam-ruam biasa, penyakit alergi kulit biasa kan. Terus ada juga di tangan tuh saya lihat. Nah kan beliau tangannya itu kan ditekuk begini kan. Ya kemudian saya melihat tangan-tangan beliau itu kan udah ada bercak-bercak merah itu. Ya saya jadi agak gimana ya gitu ya, di dalam ruangan itu malah berdua lagi kan. Yang sebelum-sebelumnya kita ini nggak pernah ketemu dalam arti yang berinteraksi gitu. Tiba-tiba saya harus bertemu dalam kondisi ada. Tiba-tiba saya harus berada di hadapan seorang presiden gitu. Saya datang dari kampung yang sebelumnya memang tidak pernah ada pertemuan dengan beliau yang membuat saya tidak kaget gitu ya. Kita bahasakanlah kaget gitu. Jadi saya agak grogi juga sehingga saya tidak banyak ngobrol-ngobrol, tapi saya lebih banyak mendengar kan. Mendengar beliau memberikan ya seorang negarawan lah, memberikan petuah kepada anak muda sebagai bukan hanya sebagai seorang politisi tapi sebagai anak muda yang sedang berjuang juga gitu kan. Beliau sampaikan termasuk tentang kondisi politik yang sekarang sedang dihadapi oleh Pak Prabowo apa segala macam. Yang betul-betul saya melihatnya itu lebih
membahas Indonesia itu jadi lebih seperti utuh gitu kan. Ya maklum lah, karena ya wajar gitu, karena 10 tahun memimpin Indonesia, beliau pasti punya pandangan-pandangan apa hal-hal yang harus kita jaga untuk menjaga persatuan, menghindari disintegrasi. Itu dibahas di sana, tapi sebagai bahasa guru kepada murid gitu. Saya tidak ngobrol dalam arti untuk membahas itu bersama beliau, bukan. Saya mendengar. Hanya mendengar saja. Mendengar. Yang kemudian beliau begitu mau balik gitu ya, begitu mau balik sekitar 1 jam itu beliau menyampaikan bahwa saya harus mempersiapkan diri untuk kemudian nanti ke depan itu ya kita pikirkanlah bagaimana gitu. Ya mungkin beliau melihat juga bahwa saya juga harus punya masa depan di politik kan. Entah itu mungkin apa nasibnya. Tapi kan kita juga harus mempersiapkan diri kan. Entah mungkin. Berarti itu pesan khusus ke Bang DSU dari. Iya, dari Pak Jokowi. Beliau kan menyampaikan itu, persiapkan diri, nanti ke depan kita pikirkan. Nah, dalam hal itu saya menerjemahkan, pikirkan kan kompetisi politik kan. Karena saya kan seorang politisi, ya pasti dipersiapkan dalam kompetisi politik. Apakah itu kemudian menjadi A, B, C, apa segala macam. Ya tentu kita memang harus mempersiapkan diri. Yang kemudian juga kita bisa definisikan kalimat itu, mempersiapkan itu agar lebih banyak lagi memahami dinamika kan. Ya kan, lebih banyak lagi tampil-tampil, misal politik kan membutuhkan itu, Pak. Kalau saya malah lebih memaknainya karena ini dekat dengan Kongres Nasional ya, yang sedang berlangsung. Adakah pesan? Biasanya kan Pak Jokowi hanya memberi gestur pesan saja, tapi orang ya yang bisa menangkap pesan itu. Saya malah menangkapnya mungkin ini kaitan dengan jelang Kongres. Adakah Bang Desu juga menangkap akan ada posisi strategis misalnya? Nggak ada. PSI misalnya. Nggak ada kalau itu. Saya juga tidak membuat itu sebagai sebuah ekspektasi ya. Tapi saya menangkapnya tidak ada. Karena begini, di pertemuan itu pun dibahas soal PSI. Tetapi isu pada saat itu adalah Pak Jokowi itu sebagai ketua umum kan. Kan itu isu yang beredar kan. Nah, saya juga tidak berani menanya apakah Pak Jokowi akan maju apa tidak, berani. Tapi beliau sempat menyinggung soal PSI. Karena di dalam gambaran beliau tentang partai masa depan itu kan partai yang super terbuka gitu. Dan PSI menemukan Pak Jokowi melihat PSI mampu melakukan itu sebagai partai super terbuka, sehingga sistem pemilihannya itu adalah sistem yang seperti hari ini kan, yaitu sistem vote, one man one vote itu. Nah, itu yang beliau singgung sebagai satu agenda politik dalam partai gitu yang mampu menginspirasi orang untuk seperti ini loh partai masa depan. Beliau membahas itu, beliau membahas soal PSI itu. Tapi karena saya bukan siapa-siapa di PSI, yang kemudian saya kan tidak bisa menyampaikan itu di publik gitu loh, bahwa Pak Jokowi inginnya ini kan nggak boleh begitu. PSI itu secara organisasi punya juru bicara. Saya pun juga bukan juru bicara dari keluarga Pak Jokowi gitu. Jadi itu hanya sebagai konsumsi saya secara pribadi saja. Saya malah juga melihatnya jangan-jangan itu ada pesan atau ungkapan sebagai hadiah tanda kutip, karena apa yang Bang Desu lakukan orang semua sudah bisa lihat kan dampaknya, impactnya terhadap pembelaan terhadap Jokowi. Jangan ini Pak Jokowi sedang mempersiapkan hadiah buat mungkin tidak saja di partai tapi juga di posisi strategis lain, karena Pak Jokowi orang menangkap masih punya power dalam pemerintahan. Yang pertama itu soal posisi partai ya. Kalau soal posisi partai, ini kan saya akhirnya berada di partai ini setelah 3 kali ganti kepemimpinan kan. Mulai dari Sis Grace dulu, terus Bro Giring, sampai akhirnya Mas Kaisang kan. Itu saya sudah berada di partai selama 5 tahun. Saya merintis itu kan dari daerah, mulai dari ketua DPW sampai menjadi Korwil Bali Nusra. Yang kemudian memang secara struktur organisasi itu berada di bawah DPP. Tapi saya tidak sekalipun ingin menjadikan itu sebagai sebuah ekspektasi bahwa selesai kongres ini saya akan ditempatkan di posisi A, posisi B. Nggak, sama sekali tidak ada. Tapi saya tidak ingin juga mengatakan bahwa ketika saya tidak ditempatkan saya akan keluar dari PSI, enggak. Sepanjang KTA itu saya masih pegang, ya saya tetap berada di PSI. Mau ditaruh di posisi manapun saya tidak ada masalah sama sekali. Saya tidak ada masalah sama sekali. Kalau misalkan Pak Jokowi misalkan memberikan saya hadiah seperti kata Bang Aris tadi, mengatakan saya akan di posisi ini, ya mungkin itu
rezeki dari Tuhan melalui Pak Jokowi. Tetapi kalau saya meminta, saya nggak mau meminta. Apalagi sampai di posisi apa pun nggak mau lah. Saya tahu beliau hari ini seperti berita di Kompas itu, beliau akan menjadi ketua Dewan Pembina. Ya, kapasitas seorang ketua Dewan Pembina di mana juga ketua umum adalah anaknya, misal, ya mungkin bisa mengintervensi apapun seandainya beliau mau menempatkan saya di posisi ini, posisi itu. Tetapi sama sekali tidak ada niat saya untuk meminta. Bang Haris bisa cek, saya tidak pernah sama sekali untuk meminta itu kepada Pak Jokowi. Bahkan Bang Haris tahu nggak? Ini saya buka ini. Saya tidak pernah bertemu sama sekali dengan Kaisang. Sampai hari ini. Sama sekali tidak pernah. Beliau itu menjabatkan, kalau pileg 2000, itu kan sebelum pileg ya, 2024 itu, sampai hari ini loh, tidak pernah berjabat tangan pun tidak pernah. Sampai dengan setelah bertemu Jokowi. Sampai dengan bertemu Jokowi. Bang Desu kan kader partai. Saya kader partai memang, tetapi kan secara struktur saya bukan di pengurus inti di DPP gitu loh. Sementara Pak Mas Kaisang juga belakangan itu setelah selesai pileg kan menemani istri beliau di sekolah di luar negeri kan. Kan istri beliau lagi di luar negeri. Saya berada di daerah. Jadi memang tidak ada pertemuan itu, agenda partai kan juga tidak ada pasca pileg itu, yang artinya ngumpul-ngumpul seperti Rakernas, seperti Kopdarnas gitu kan nggak ada. Akhirnya saya tidak pernah ketemu. Baru hari ini aja untuk besok itu ada acara kongres partai itu kan. Tapi saya belum bisa hadir karena saya harus ke Jakarta kan untuk pemeriksaan. Nah tentu ada yang ingin abang tekankan soal saya tidak pernah bertemu bahkan berjabat tangan dengan ketua umum. Apa yang mau ditekankan dari situ? Ya, saya ingin menyampaikan kepada orang-orang pertama tentang dua hal aja ya, bahwa saya tidak berada di bawah koordinasi Mas Kaisang melakukan semua ini kan. Yang kemudian yang kedua itu soal saya akan meminta jabatan. Orang ketemu aja nggak pernah, gimana saya berkoordinasi, gimana saya meminta jabatan kan begitu. Bahwa kemudian beliau mungkin melihat semua ini melalui media online misal, lalu melihat ini kader saya harus tempatkan di sini, alhamdulillah. Itu yang disebut rezeki. Itu rezeki. Tapi kalau enggak pun saya enggak ada masalah sama sekali. Artinya sekarang kan kalau lihat riwayat sebelum-sebelumnya, upaya orang mendekat ke circle kekuasaan kan tinggi sekali dengan berbagai cara. Karena itu juga berkaitan dengan jabatan dan benefit. Dengan posisi sekarang, apakah cukup? Apalagi sudah berkeluarga. Saya ingin mengulik lebih dalam lagi tentang Bang Desu dengan apa yang dikerjakan sekarang dan apakah sudah cukup dengan kehidupan saat ini, atau tidak ada keinginan untuk merapat ke kekuasaan misalnya dengan positioning yang saat ini gitu. Bang Haris tahu saya semenjak saya masih kuliah dulu, bahkan waktu kita memimpin OKP nasional dulu daerah sebagai ketua Pemuda Muslimin Indonesia di bawah Underbo Syariat Islam, kita itu terbiasa lapar. Kita tidur dimanapun kita ngantuk, makan dimanapun ada makanan di tempat teman-teman, udah terbiasa lapar kita ini, tidak ada urusan. Bergabung dengan pemerintahan juga Bang Haris tahu, kemarin saya berapa tahun berada di pemerintahan di sini kan. Bahkan saya pernah menjadi manajer di UNESCO, misalnya seperti di Rinjani itu. Biasa kita itu seperti itu, mau naik turun biasa itu, tidak ada masalah bagi kita. Bahwa kemudian misalkan saya diminta, misal ini kan seperti kata Bang Haris, misalkan diminta untuk bergabung di pemerintahan, ya saya rasa untuk saat ini saya belum dulu. Saya belum dulu untuk bergabung karena saya masih merasa itu saya harus mempersiapkan banyak hal. Untuk masuk ke dalam situasi itu kan nggak mudah juga. Nggak bisa juga kita kosong-kosongan nanti diserang sana sini kan, nggak bisa. Kemudian membela hanya sekedar karena cinta sama orang, misalkan sama sosok Gibran misal, terus kita akan berada di garda terdepan modal cinta, kan nggak bisa Bang Haris. Ya kan kita harus mempersiapkan diri. Makanya saya mau melanjutkan pendidikan dulu. Oke. Sekarang saya lebih tertarik itu kalau misalkan di dalam kompetisi politik ke depannya. Saya harus bersiap untuk misalkan menjadi seorang caleg atau misal ya kita nggak tahu nasib orang ya ke depannya, misalkan saya menjadi calon kepala daerah gitu. Rencana ke UGM juga mungkin. Untuk apa? S2 Bang? Rencananya? Nanti aja lah. Nanti aja kita pikirkan karena sekarang kan itu dulu yang harus kita persiapkan dulu. Padahal sebenarnya di komposisi kekuasaan kan
ada kader PSI juga sekarang, ada senior Raja Juli yang juga secara emosional kan juga punya pertalian. Apakah itu juga tidak dianggap sebagai peluang untuk merapat kekuasaan, walaupun itu juga tidak datang dari niatnya Bang Desu, mungkin aja ada orang lain yang menarik nanti masuk ke lingkaran itu. Saya mengenal, artinya harus sudah siap juga dengan kritik, karena biasa itu kan awalnya di konteks-konteks sebelumnya ada orang sangat tajam kritik pemerintahan, ketika ditarik dia akan menjadi soft, bahkan membela. Apalagi abang nih posisi karena dia harus menggunakan bahasa negara kan. Betul. Saya mengenal Raja Juli itu udah lama. Bahkan beliau sebelum menjadi menteri dulu tuh kita masih satu meja ngerokok-rokok sama beliau kan. Beliau nggak ngerokok tapi kita itu yang ngerokok-rokok, ngopi sama beliau tuh. Jadi udah sangat dekat lah kita. Waktu menjadi wakil menteri itu kita sering diskusi sama beliau. Bahkan pada saat itu ngajak juga untuk apa kita mau terlibat apa segala macam. Tapi kan memang bukan passion kita di situ. Nah, saya ingin buka di sini justru setelah dengan Raja Juli menjadi Menteri Kehutanan itu, saya sama sekali tidak pernah berhubungan dengan Kementerian Kehutanan loh. Kalau dulu masih zaman Ibu Siti Nurbaya, karena saya pemimpin organisasi Blue Green Indonesia itu. Di project-project masih ada dulu ya. Kan dulu kita sama Ibu Siti Nurbaya kan, banyak memberikan masukan, kemudian diajak untuk misalkan ada beberapa agenda-agenda di sana itu kita terlibat gitu. Karena apalagi dulu ketika masih zaman lembaga-lembaga NGO gitu masih banyak terlibat di situ. Kita sering masuk ke Kementerian Kehutanan. Dulu kita itu Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan, itu aja kita muter-muter di situ kan. Makanya banyak media yang memuat statement kita soal lobster, soal penaikan Gunung Rinjani, soal alam apa segala macam. Tetapi setelah Raja Juli itu sama sekali saya tidak ingin dianggap. Begitu beliau menjadi seorang menteri, saya punya kedekatan emosional apa segala macam, terus kemudian saya banyak nimbrung di sana ngambil kegiatan, justru itu kan saya bunuh diri. Saya pasti disorot sama orang-orang. Bukan lagi disorot, malah dihujat. Kan. Ternyata ini orientasinya gitu. Makanya saya katakan sama teman-teman pengurus organisasi saya di daerah maupun yang ada di pusat, begitu Raja Juli ini menjadi menteri, saya berhubungan dengan Kementerian Kehutanan, saya bilang. Tapi ketika itu kalau partai meminta itu kan bisa jadi dianggap sebagai perintah. Artinya siap dengan segala konsekuensi kalau misalnya. Ya sepanjang saya merasa mampu saya siap. Tapi kalau saya diberikan tugas yang tidak sesuai dengan passion saya juga nggak mau lah. Bang, ngopi dulu biar tidak terlalu serius sambil ngopi. Ya mungkin kita bergeser ke ada sekali lagi saya bilang seperti awal itu selalu ada kejutan-kejutan di setiap isu dugaan ijazah palsu Jokowi ini. Kan kemarin ada pernyataan mantan rektor UGM Pak Prof. Sofyan Effendi yang mengatakan ijazah Jokowi memang palsu dan memang dia tidak lulus sana, tidak ada nilai dan segala macam bla bla. Tiba-tiba satu hari atau beberapa hari kemudian dia tarik dan buat pernyataan, dia minta maaf dan mencabut pernyataan yang di salah satu podcast waktu itu. Nah, apakah Bang Desu melihat ini desain baru? Karena Abang ada di situ di lingkaran konflik ini kan. Apakah ini ada desain baru atau memang dia natural aja nih berjalan isu ini gitu? Kalau ini karena biar berbarengan kita ulas, sebaiknya kita samakan aja. Ada dua orang tua kita yang pernah di UGM itu ya. Pertama Pak Kasmujo, yang kedua Pak Prof. Sofyan Effendi. Pak Kasmujo itu dulu kan pada tahun 2017 berapa itu yang ada pernyataan bahwa beliau pernah menjadi pembimbing akademik itu. Waktu periode presiden pertama itu kan beliau juga belakangan katanya menyanggah gitu, menyanggah bahwa saya itu bukan. Tetapi begini, kan harus bisa dibedakan juga antara pembimbing skripsi dengan pembimbing akademik. Nah, kalau pada saat itu kan konteksnya adalah pembimbing akademik gitu kan. Nah, waktu beliau ditemui oleh Pak Rismon itu, beliau bilang, ya jangan disuruh. Ya, sempat begitu. Itu kan hanya pernyataan orang tua yang memang tidak mau terlibat terlalu jauh di situ. Karena begini, pembuktian tentang keaslian ijazah itu tidak bersumber dari ucapan orang per orang, tetapi berdasarkan data akademisnya. Ya kan?
Nah, begitu juga dengan Pak Prof. Sopyan. Pak Prof. Sopyan ini tidak mengejutkan beliau mengatakan Pak Jokowi itu tidak lulus karena memang ada pernyataan beliau di jauh-jauh hari sebelumnya. Bukan kemarin Pak Sopyan itu mengatakan Pak Jokowi tidak lulus di UGM itu. Sejak 3-4 bulan lalu pernyataan beliau itu sudah ada, meragukan kalimat beliau kan. Meragukan Pak Jokowi itu lulus UGM gitu loh. Tetapi kembali lagi saya katakan bahwa pernyataan kampus itu tidak bisa dijadikan bukti hukum kalimat orang per orang. Entah itu dia rektor, entah itu dia dosen, entah itu dia pembimbing apapun. Tetapi yang menjadi dasarnya adalah data akademiknya kan. Ya. Betul nggak orang ini masuk di UGM? Mana buktinya? Betul tidak orang ini KKN? Mana buktinya? Betul tidak orang ini wisuda? Mana buktinya? Ya. Kan itu yang menjadi bukti, bukan pernyataan. Dan Bang Desu sangat yakin riwayat itu ada. Ya bukan saya yang yakin sebenarnya, tapi memang sudah ditunjukkan kan? Memang kan itu sudah ditunjukkan sama Bareskrim sudah, sama pihak UGM sudah, sama Pak Joshua M. Sinambela itu sudah. Kan itu sudah ditunjukkan semua itu. Semua data-data itu. Sekarang Bang Haris kuliah di bawah tahun 2000 kan? Atau tahun 2000 Bang Haris? Tahun 2000. Tahun 2000. Kita jujur aja sebagai anak muda lah kita ini. Terbatas sekali kan dokumen-dokumen kita. Ya kan? Bahkan foto loh. Foto jangan-jangan kita hanya sepanjang kuliah 4-5 tahun itu kita hanya punya 1-2 foto kan? Bang Haris jujur aja. Loh Pak Jokowi ini punya puluhan loh foto. Ya kan? Oke, dan itu beberapa bahkan muncul waktu kuliah. Iya, itu maksud saya. Orang yang kuliah di zaman modern 2000-an aja terbatas sekali dokumen pribadinya. Sementara Pak Jokowi ini lengkap. Foto beliau waktu masuk ada, foto beliau waktu pergi hacking sama teman-temannya ada, foto beliau lagi KKN ada, foto beliau wisuda ada gitu loh. Dokumentasinya lengkap. Kalau berbicara dokumentasi administratif yang ada di UGM, bayangkan. Bayar kuliah loh masih ada. Itu tahun 80-an loh itu. Yang secara pengarsipan, ya kita bisa ragukan lah beberapa kampus juga bisa menyimpan itu sudah selama 40 tahun kan. Yo, 40 tahun loh. Maksud saya sedetail itu. Sedetail itu loh 40 tahun. 40 tahun yang lalu orang masuk kuliah. Kalau diarsipkan mahasiswa per mahasiswa ada jutaan mahasiswa mungkin yang sudah kuliah di UGM kan. Kalau kita semua jurusan ini. Itu kan artinya dia akan menyimpan satu orang-orang itu. Apalagi 80-an UGM itu kampus. Apa enggak numpuk gitu UGM sama bukti slip pembayaran orang gitu loh. Dan Jokowi ini masih punya, bayangkan. Kuliah 40 tahun yang lalu di zaman tidak ada teknologi seperti hari ini. Masih bisa membuktikan diri bahwa beliau itu masih punya arsip-arsip seperti itu kan suatu hal yang luar biasa. Makanya saya ilustrasikan seperti kita tadi yang kuliah tahun 2000-an aja. Di mana pada saat itu kamera sudah ada loh. Itu kan zaman dulu, zaman HP-HP besar. Itu kan sudah ada kameranya. Toh juga pun kita masih terbatas sekali dokumen. Kalaupun ada foto ya karena kita ikut di UKM. Iya kan. Saya beruntungnya itu pada zaman praktik-praktik dulu di zaman praktik di teknik sipil itu. Banyak sekali kawan-kawan yang memang secara ekonomi itu agak bagus ya ekonomi mereka gitu. Sehingga numpang-numpang lah foto begini kan. Foto dulu pakai HP mereka. Makanya ada dokumentasi kita gitu. Nah maksud saya dengan sedetail itu Pak Jokowi punya dokumen. Kenapa dia tidak ofensif mungkin ya, tidak agresif untuk melakukan pembelaan. Bahkan ijazahnya sendiri dia tidak mau tunjukkan. Saya ingat sekali kan ketika teman-teman wartawan diizinkan masuk ke ruangan melihat tapi tidak mau foto ijazah. Kalau saya tarik lagi apa yang disampaikan Bang Desu, dia sudah 40 tahun dan punya dokumen sangat detail. Kenapa Pak Jokowi tidak defend untuk mengungkap ini gitu? Apakah tidak disampaikan pada saat pertemuan khusus itu gitu? Begini Mas Haris. Kita ini harus melihat Pak Jokowi ini tidak sebagai manusia biasa seperti kita ya dalam konteks emosional sosialnya gitu ya. Kita juga harus melihat beliau sebagai seorang presiden. Jangankan seorang presiden Mas Haris. Anda jadi gubernur aja atau jadi bupati, Anda lagi menjabat tiba-tiba dituduh ijazah palsu, kan Anda tersinggung kan? Betul. Ya kan?
Kecuali Anda datang meminta melihat ijazah baik-baik, ya mungkin itu lain cerita, ya kan? Tapi kalau tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada angin, di tangan Anda keputusan negara ini akan kemana, di tangan Anda ratusan kampus-kampus negeri ini ada di tangan Anda gitu masa depannya. Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan dan Sains dan Teknologi itu adalah pembantu Anda secara hierarki pemerintahan, lalu Anda dituduh sebagai pemegang ijazah palsu, kan Anda marah, Pak. Kan Anda tersinggung juga kan? Bagaimana ketika Anda membuat satu keputusan untuk hal-hal yang strategis negara itu, tiba-tiba Anda dituduh ijazah palsu. Padahal Pak Jokowi ini dari sisi demokrasinya gitu ya, tidak pernah tuh melarang orang untuk melihat ke UGM atau menanyakan verifikasi sebelumnya seperti di KPU apa segala. Ya silakan aja Anda tanya, ya kan? Ya. Mana ada pernah orang dilarang ke UGM untuk mencari tahu. Ya sepanjang Anda diberikan oleh UGM apapun yang Anda butuhkan, ya silakan aja kan gitu. Tidak pernah ada larangan Pak Jokowi sebagai seorang penguasa gitu, sebagai seorang presiden untuk kemudian melarang orang untuk mencari tahu. Ya kan? Pada saat zaman dulu beliau masih menjadi karyawan mungkin di PT Krap itu yang di Aceh, itu kan menggunakan ijazah satu itu, ya silakan aja Anda tanya, di sana masih ada kok legalisir apa segala macam gitu loh. Mungkin masih ada ya. Perusahaannya masih ada lah. Iya. Itu kan BUMN. Artinya kan apakah tidak ada upaya, biasanya kan kalau orang diserang apalagi seorang tokoh, dia akan menggelar jumpa pers terkait dengan tuduhan itu. Ya. Apakah Pak Jokowi tidak punya agenda ke arah sana yang Nah itu yang saya maksudkan tadi, caranya yang salah, ingin melihat ijazah ini gitu loh. Kalau caranya benar ya pasti ditunjukkan. Tapi kalau dengan cara menghina-hina beliau seperti itu kan nggak mau. Emang kalian siapa kan? Ya kan? Ya. Emang kalian siapa mau lihat ijazah saya gitu loh. Dan yang ingin melihat ijazah Pak Jokowi ini kan yang ingin menyerang beliau kan. Kalau masyarakat umum ngapain? Orang beliau sudah menjadi presiden, sudah 2 periode membangun untuk masyarakat Indonesia, apa hubungannya dengan ijazah? Kan ini masyarakat umum biasa kan. Tapi kalau yang menyerang ini ingin melihat, ya kita lihat saja nanti di pengadilan kata beliau kan. Kan beliau sudah menyampaikan itu. Ayo kita buktikan di pengadilan. Tetapi sayangnya kan sistem peradilan kita seperti misalkan di PT UN kemarin, ya memang tidak diperintah untuk menunjukkan ijazah kan. Betul. Bahkan itu kan NO. Bahwa kami tidak berhak untuk mengadili kan gitu. Kalau memang nanti diminta oleh pengadilan, ini kan pertaruhan juga ini misalnya. Ketika tiba-tiba hakim, tolong Pak Jokowi hadirkan ijazahnya misalnya gitu, ya Pak Jokowi akan hadirkan, disitulah kita akan melihat. Ya, perintah pengadilan kan. Perintah pengadilan kan. Artinya secara hukum juga Pak Jokowi taat dengan. Pasti akan taat. Mana ada Pak Jokowi pernah soal-soal yang begitu soal hukum kan. Dan beliau secara pribadi juga melaporkan ini karena kita melihat, saya sebagai orang yang juga sebagai insan politik lah gitu ya. Karena kita melihat ini bukan hanya sekedar ingin mencari kebenaran soal ijazah, tapi kan sudah serangan-serangannya ke arah politik. Iya kan? Okay. Kalau serangannya secara politik, tidak ingin sekedar hanya soal ijazah, ya sudah kita mainkan aja dia menjadi satu politik gitu. Kondisi politik. Iya kan? Apalagi kan kemarin ada pernyataan baru dari Pak Jokowi, ada agenda besar. Nah ini mungkin sekaligus Bang Desu ingin, sebagai politisi juga saya perlu menanyakan apa analisa Bang Desu terkait pernyataan Jokowi kemarin. Ini ada agenda besar di balik ini. Iya. Kalau kita melihat memang agenda besar itu dalam 2 hal ya. Ada agenda besar terkini dan ada agenda besar politik masa depan. Kalau yang terkini itu kan seperti yang dikatakan Pak Jokowi kemarin, yang ingin menggerus pengaruh politik, mendelegitimasi, termasuk juga menghapus memori masyarakat tentang semua hal yang karya-karya beliau gitu kan. Ya, apalagi presiden 10 tahun. Ya ini kan untuk yang sekarang gitu loh. Karena banyak juga masyarakat ini yang sudah sekarang itu di dalam kepalanya tentang Pak Jokowi itu adalah hanya soal ijazah gitu loh. Tidak lagi kita melihat Pak Jokowi itu sebagai orang yang baru saja kemarin selesai membangun Mandalika, baru saja kemarin selesai membuatkan kita ribuan bendungan,
baru saja selesai kemarin membuatkan kita jalan tol apa segala macam infrastruktur dan pembangunan. Tapi kan isi kepala masyarakat hari ini karena isu ijazah ini hanya soal ijazah. Jokowi ya ijazah gitu loh di kepalanya. Nah, memori kolektif masyarakat itu kan bagian dari agenda besar kerja-kerja politik mereka. Nah, kalau tentang yang kedua soal masa depan itu, politik masa depannya tentu 2029. Kan Pak Jokowi sekarang dianggap orang yang memiliki kans gitu ya, memperkuat posisi politik Mas Gibran kan. Endorse anaknya sebagai seorang politisi yang sudah menjadi seorang presiden gitu kan. Dianggap masih memiliki pengaruh yang cukup hebat gitu loh. Nah, mungkin orang-orang ini mau berebut menjadi wakil presidennya Pak Prabowo mungkin kan. Kalau Prabowo maju lagi. Pak Prabowo maju lagi. Ya, Gibran. Ya memang politik di Indonesia itu kan seperti itu. Dia kan 2 periode yang paling paling biasa terjadi ya. Misal Pak Prabowo, misal Pak SBY, misal Pak Jokowi, kan 2 periode. Ya. Kita melihatnya itu Mas Wapres tadi itu ya, soal isu yang kemudian nanti tahun 2029 ini pengaruh politik ini kan bisa saja dimainkan sehingga cenderung nanti 2029 itu memudahkan jalan lawan-lawan politik ini untuk misalkan pertama mau menjadi wakil presidennya Pak Prabowo gitu kan. Ini kan ada beberapa orang-orang yang sudah mulai kelihatan mengincar posisi itu gitu. Yang kita juga bisa curigai, ini kan sekedar mencurigai bahwa dalang di balik ini semua adalah orang-orang yang memang kita ketahui ingin maju nanti kompetisi 2029 itu. Atau malah mencegah Gibran untuk maju sebagai calon presiden mungkin. Ya namanya analisa juga kan. Ya bisa saja kalau kita mendengar dari pernyataan-pernyataan orang-orang yang memang memiliki keahlian untuk menganalisa itu kan. Bisa saja itu terjadi. Tetapi sepanjang ini kan sistem negara kan, sepanjang sistem negara ini memperbolehkan Mas Gibran untuk maju, tidak ada halangan. Persoalan menang atau kalah ya kita urusan nanti kan begitu. Tapi sangat sulit sekali lah untuk menghentikan itu. Apalagi sekarang kan memanas situasinya karena ada agenda pemakzulan kalau Wapres. Agenda pemakzulan ini kan agenda-agenda lucu-lucuan juga kalau menurut saya, tidak lucu-lucuan malah ya. Iya, malah saya menyebutnya lucu-lucuan walaupun tokoh-tokoh di baliknya itu yang kita lihat seperti serius sekali gitu kan. Tapi saya melihat lucu-lucuan karena tiba-tiba makzul, tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba makzul gitu. Kan orang harus ada kesalahannya dulu kan. Kesalahan fatalnya. Ada kesalahan fatal seperti apa gitu. Kalau tiba-tiba makzul kan diketawain orang, kita aja ketawa. Saya cuma mau bilang kepada orang-orang seperti, saya tidak ingin menyebutnya itu sebagai forum purnawirawan ya, karena nanti general dia menjadi semua purnawirawan. Saya lebih menyebutnya oknum-oknum yang ada di situ gitu ya. Saya sampai hari ini saya masih bingung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sunarko misalnya. Beliau di dalam satu pernyataannya mengatakan bahwa saya lebih baik dipimpin oleh monyet gitu. Bagi saya itu bukan pernyataan yang bagaimana ya, tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap apa yang pernah dilakukan oleh seorang purnawirawan selama masih menjadi seorang aktif ya, tentara aktif. Tetapi kalimat itu betul-betul tidak mendidik. Kalimat itu tidak memberikan satu edukasi yang baik terhadap generasi gitu. Dan mohon maaf, saya kehilangan respect sama orang seperti itu. Tidak pantas itu dikeluarkan, apalagi oleh seorang forum purnawirawan. Ya, artinya kalaupun ada agenda ke arah sana ya on the track saja mungkin ya dengan proses. Maksud saya kan begini, sepanjang itu dilakukan di jalur-jalur konstitusi, ya monggo-monggo saja. Tetapi kalau sudah kalimatnya menyinggung-nyinggung person, mengolok-olok, mengatakan seperti dipimpin monyet itu, ya kita juga sebagai pendukung Mas Wapres, Pak Gibran gitu juga kita nggak bisa diam. Ya kan? Ya kita ingin tolonglah lepaskan dulu soal purnawirawan itu, berhadap-hadapan kita secara politik, kita berdebat dimanapun kita siap. Siap untuk berdebat dengan kubu. Iya kan, ini kok soal perdebatan. Ini kan soal mau berdebat sama beliau tentang benar tidak apa isi pikiran-pikiran beliau tentang pemakzulan itu kan. Ya mau dimanapun diladeni sama teman-teman yang memang terafiliasi ke relawan-relawan Mas Gibran, diladeni kok beliau itu. Tetapi saya kehilangan rasa hormat itu karena pernyataan yang kemarin itu, yang mengatakan bahwa lebih baik saya dipimpin monyet. Sampai kapanpun itu menurut saya pernyataan itu pernyataan yang salah. Mau diluruskan seperti apapun ya tidak pantas. Masa lebih baik dipimpin monyet?
Agak rasisme ya. Rasis lah itu, nggak bisa lah itu, dia mau menganggap diri seperti apa. Dia ingin mengatakan apa yang ingin disampaikan dengan kalimat itu. Ya, apa ingin mengatakan bahwa saya ini seorang yang hebat, yang kuat, yang nggak ada hebat-hebatnya. Mau menyampaikan apa kalimat itu? Nggak bisa. Bahwa beliau itu kemarin adalah seorang purnawirawan gitu, lalu mengatakan bahwa setiap apapun yang ingin merusak bangsa ini, saya pasti akan berada di garis terdepan walaupun saya sudah purnawirawan. Oh, kita hormat. Kita begini Pak, kalau ada kalimat-kalimat seperti itu. Tapi kalau mengatakan saya lebih baik dipimpin monyet, terus mengatakan wapres pelongo-pelongo, nggak terimalah kita. Nggak terima. Sempat panas langsung mendengar itu. Ya seperti inilah kita panasnya kita kan. Tapi kalau kita mau tantang berkelahi kan nggak mungkin. Ya kan, tapi kalau bertantang berdebat ya lawanlah berdebat, kan banyak yang sudah mendebat itu. Tapi saya ingin katakan tolong kalimat-kalimat itu jangan keluar seperti itu. Beliau itu orang tua atau mungkin siapapun ya, mereka itu orang tua, jangan sampai anak-anak muda itu kehilangan hormat seperti orang-orang seperti itu gitu loh. Jangan sampai nanti malah ini kan kita tidak bisa kendalikan sosial media, malah menjadi sumpah serapah netizen kan nggak bisa juga kita melihat itu kan. Cukup Bang Desu yang alami sumpah serapah. Ya kalau kita ini orang yang sudah teruji lah, kita mau disumpah serapah, mau diancam, mau diintimidasi, lewat kalau kita. Nggak ada khawatir. Makanya saya katakan tadi juga di kesempatan yang lain, siapa sih Roy Suryo, siapa sih orang-orang seperti Tipa mau ngancam-ngancam saya. Kalau ini sebagai bentuk intimidasi mereka kepada saya untuk menyuruh mereka diam, saya katakan di sini itu gagal total. Nggak diam saya. Mau sampai diseret ke sana kemari nggak masalah. Akan dilawan. Yo saya lawan sih. Bentuk perlawanannya apa nanti itu? Ya kan kalau mereka melawan di jalur hukum, saya akan tempuh jalur hukum. Kalau mereka mau melawan saya berdebat, saya akan hadir untuk berdebat. Kalau mereka mau main apa, mau main A, mau main B, saya akan lawan. Nggak ada saya khawatir, nggak ada takut. Kan Mas Haris tahu, dimanapun mereka saya diundang, ada mereka saya datang. Tetap tidak dihindari kan? Ya saya kan tidak menghindar, artinya saya juga siap dengan segala konsekuensinya. Nggak ada kita takut. Makanya saya katakan jangan pernah ada kelompok yang merasa diri besar sehingga memegang kebenaran absolut di Republik ini. Mereka bukan siapa-siapa di Republik ini. Mau mengatakan mereka benar sendiri nggak ada. Negara ini punya sistem cara menyelesaikan persoalan-persoalan seperti ini. Kalau memang misalkan ini contoh 2 kasus ini, kalau memang isu ijazah palsu ini diselesaikan dengan cara seperti ini, ya kita ikuti apa yang negara mau. Kalau memang isu pemakzulan ini harus diselesaikan seperti ini, ya kita ikuti apa yang negara mau. Seperti misalkan lewat DPR misal. Kalau DPR mau ya monggo gitu kan. Tapi jangan kemudian mereka ini menganggap diri benar, mereka ini menganggap diri besar, lalu memegang kebenaran absolut. Lalu mengatakan orang-orang yang kecil. Nggak bisa. Mereka 100, kita 100, mereka 200, kita 1000. Kita lawan. Lawannya pakai mau pakai dengan cara apapun kita akan lawan. Mereka punya pasukan, kita punya pasukan. Sehingga dengan argumentasi, dengan fakta-fakta yang tadi, yang sama-sama ketahui mereka solid, kita solid, mereka punya kekuatan, kita punya kekuatan, janganlah itu menyebabkan kita terjadi integrasi, kan, disintegrasi gitu, perpecahan. Lebih baik mereka menahan diri, kita pun menahan diri. Karena kalau ini mau diadu, kita bertempur, sekarang 1 saling pukul, 2 saling pukul, besok lama-lama kita perang sendiri sesama saudara kan. Bukankah mereka juga sedang menempuh proses itu sekarang kan? Bab ada perdebatan itu kan hanya di media sosial dan media mainstream mungkin. Tapi bab yang lain kan mereka juga sedang menempuh jalur di hukum sekarang di Mabes Polri. Kan itu juga sedang dilakukan. Nah, merespon itu seperti apa yang dimaksud bentuk perlawanan tadi? Nah kan begini. Ini pertama konteksnya kan ada dua hal. Pertama soal ijazah, kedua soal pemakzulan. Soal ijazah ini perlawanan hukum kita adalah dengan memberikan bukti-bukti. Ya, itu kan perlawanan hukum. Ya tentu melalui pengacara Pak Jokowi. Bahwa mereka salah menuduh Pak Jokowi itu tidak lulus kuliah. Disampaikanlah. Nah, kita ini melakukan perlawanan karena dijadikan sebagai pelapor kan, sebagai saksi pelapor. Nah, kita perkuat itu. Ini faktanya. Mereka melakukan fitnah kalau kita bicara locus delicti, tempus delicti, mereka melakukan di sini, mereka melakukan di sini. Itu kan dalam bentuk penguatan, ya kan, terhadap peristiwa-peristiwa yang dituduhkan kepada mereka, ya kan. Yang kemudian yang kedua itu soal pemakzulan. Mereka melakukan upaya seperti berkirim surat. Nah, ada kita bicara, ya silakan saja.
sepanjang memang itu jalur konstitusi. Mereka mau duduki DPR katanya kemarin. Emang ada yang melarang? Kan nggak ada. Duduki aja kalau mau duduki. Ada DPR yang akan meladeni. Iya, kan ada DPR nanti yang akan menemui mereka gitu. Tetapi kalau ini sudah masuk ke dalam ruang politis di mana di situ ada kekerasan apa segala macam juga nanti ke depan, ya jangan salahkan juga kita melakukan aksi tandingan. Mereka datang 1.000, kita datang 1.000. Ya kan ini sama-sama berpegang pada satu hal yang kita yakini kebenarannya kan. Kita meyakini bahwa Mas Wapres itu tidak melakukan kesalahan apapun. Mereka meyakini Mas Gibran itu melakukan kesalahan gitu. Ya kita berhadapan-hadapan, manakala jalur-jalur konstitusi itu mereka tidak percayai. Oke. Siap kita. Ya, ngopi dulu Bang, ngopi dulu Bang. Ya. Jadi tidak bisa pendek memang kalau sedang ngobrol sama Bang Desu. Terakhir ini Bang Desu soal tadi soal agenda Bang Desu membaca ada 2 agenda besar di balik ini gitu. Tapi sebagai analis yang juga sebagai analis yang sekarang berkecimpung di politik, ini endingnya akan kemana sih gitu? Sebagai closing statement mungkin Bang. Oke, sebagai closing statement ya Bang Haris ya. Ending pertama itu adalah ini kan soal apa yang terjadi hari ini peristiwa. Endingnya itu adalah putusan hukum. Endingnya. Karena mau tidak mau kan ini sudah masuk dalam proses penyidikan hari ini. Kalau ini sudah penuh kan tinggal diserahkan kejaksaan masuk ke ruang pengadilan. Kan endingnya pasti ada itu. Oke, itu bahwa untuk laporan. Itu laporan. Bahwa kemudian nanti ada upaya hukum misalkan seperti banding, itu lain soal lah. Tapi pasti akan selesai kan kalau sudah masuk di pengadilan. Yang kedua, ending daripada isu yang kedua yang saya bahas tadi itu adalah isu 2029. Pertarungannya endingnya seperti apa ya kita tidak tahu akan seperti apa nanti, apakah ini akan masih begini, kayak kita tidak bisa lah melihat itu. Tapi endingnya di situ, endingnya adalah 2029. Dan kubu PSI dan sekitarnya siap dengan kalau memang itu sebuah pertarungan ya, artinya sudah siap seperti yang disampaikan tadi ya. Kalau kita kader-kader ini kan apapun arahan dari DPP kan, apapun perintah partai, mau kita bertarung misalkan Mas Wapres itu nanti akan menjadi calon presiden, kita siap ya kan. Mau bersama dengan ini kita pun jauh lebih siap, tidak ada rasa khawatir, tidak ada ingin mundur dari pertarungan apa saja. Kita siap dengan segala situasi cuaca medan, kita siap semuanya. Oke, siap. Luar biasa Bang Desu, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir di podcast NTB 1. Mudah-mudahan kita lebih mudah lagi kalau ngundang berikutnya. Saya mohon maaf lah baru bisa hadir di NTB 1. Saya ingin menyampaikan banyak hal sebenarnya dari awal, tapi karena rutinitas saya sedang tidak berada di Lombok, jadi baru bisa hadir hari ini. Bang Haris. Sekali lagi terima kasih Bang Desu. Terima kasih Bang Haris. Terima kasih. Demikian pemirsa NTB 1 podcast kita dengan Bang Dian Sandi Utama, kader PSI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.